Beralih ke isu ini Pak Agung. Pak Prabowo bilang hidup Jokowi, hidup Jokowi. Ini apa yang terjadi di belakang panggung Pak Agung sebagai pengamat politik nih? Eh, saya bukan pengamat politik, tapi Oke. saya sebagai orang politik. Iya, iya, iya. Sebagai orang politik itu selalu kita melihat apa yang terjadi di depan itu belum tentu di belakang seperti itu. Oke. Nah, ketika Pak Prabowo itu menyampaikan pidato yang sangat berapi-api, hidup Jokowi, yang kemudian menimbulkan ekses yang luar biasa di publik. Tentu tergantung siapa yang mendengarnya. Buat kelompok-kelompok masyarakat yang berada dengan Jokowi, mereka happy dengan pernyataan itu. Iya. Tetapi buat orang-orang yang mendukung Pak Prabowo minus Gibran itu merasa terganggu. Apalagi orang-orang yang memang tidak memilih Pak Prabowo dan Jokowi pada saat itu. Sehingga apa yang saya ingin katakan begini. Saya punya perspektif lain terhadap sikap Pak Prabowo itu. Pak Prabowo ini adalah seseorang yang dalam tanda petik dipastikan berhasil meluluhkan perasaan Jokowi. Dia mampu membangun kepercayaan pada Jokowi. Itu tidak semua orang bisa, Pak. Itu Pak Prabowo punya keunggulan itu. Dia punya tingkat kesabaran, dia punya kesabaran di tingkat dewa lah, menurut kira-kira gitu. Saat itu bisa saja Pak Jokowi dukungannya bisa saja ke Pak Ganjar kan? Bisa terjadi, Pak. Pilihannya. Tapi saya ingin mengatakan begini, bahwa Pak Prabowo berhasil meyakinkan Jokowi dan keluarga, bahwa dia ini adalah seseorang yang patut dan layak dipercaya. Sehingga dukungan politik dengan segala hitung-hitungannya, dia memberikan dukungan kepada Pak Prabowo. 08. Tentu dukungan seorang Jokowi itu bukan dukungan politik biasa. Karena dia sebagai seorang presiden, maka seluruh instrumen kekuasaan juga dilibatkan dalam rangka pemenangan itu. Sehingga menimbulkan reaksi yang luar biasa dari kandidat lain. Apakah itu dibantah? Saya kira mau dibantah seperti apapun, faktanya itu yang terjadi. Ya. Nah, kembali ke soal hidup Jokowi. Saya tidak tahu, Pak, komitmen apa yang dibangun oleh Pak Prabowo dengan Pak Jokowi. Saya tidak tahu. Tetapi sebagai orang politik, saya melihat begini, bahwa ungkapan hidup Jokowi itu sebuah ungkapan, pernyataan yang lahir bukan dari ruang gelap, Pak. Itu ada sebab akibat. Saya menduga, ini dugaan, Pak, bisa salah, bisa juga benar. Sebagai orang politik melihat bahwa ketika Pak Prabowo menjadi presiden, kan dia menjadi seseorang yang berada di puncak kekuasaan, yang bisa menentukan ini oke, ini tidak. Harapan seorang Jokowi itu kan tentu banyak sekali, Pak. Agenda-agenda politik pembangunan Jokowi itu dititipkan kepada Pak Prabowo untuk dilanjutkan, seperti IKN atau proyek strategis nasional. Dan juga yang paling substansial lain adalah bagaimana caranya dia menitipkan anaknya, yang namanya Gibran itu menjadi generasi berikutnya untuk menggantikan Pak Prabowo. Ini kan harapan-harapan yang bisa kita duga dari Jokowi, Pak. Dan itu manusiawi. Dan itu dugaan kita. Nah, dengan langkah-langkah politik Pak Prabowo yang mencengangkan itu bisa kita lihat, Pak, bahwa ada pemangkasan anggaran yang berdampak pada program IKN. Kemudian juga ada perintah Pak Prabowo untuk membongkar pagar yang di dalamnya ada diduga ada tangan kekuasaan, dalam hal ini adalah Pak Jokowi. Pagar sepanjang 50 atau 70 km. Itu kan sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan oleh orang sembarangan, Pak. Pasti itu dikerjakan oleh sebuah institusi yang mendapat pengawalan
atas nama negara kan, sekalipun itu dibantah. Nah, langkah-langkah Pak Prabowo ini kemudian menimbulkan Pak keraguan di Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin sudah mulai ragu Pak dengan Pak Prabowo. Oh, ternyata begini, ternyata begini. Nah, pada forum yang diselenggarakan oleh Gerindra itu, itu digunakan oleh Pak Prabowo untuk berteriak di tengah kerumunan banyak orang dan disorot berbagai media live. Hidup Jokowi, dia ingin meyakinkan kepada Pak Jokowi, hei Pak Jokowi, Anda tenang aja, saya komit kepada Anda. Jadi itu sebuah ungkapan yang lahir dari seorang presiden yang ingin meyakinkan kepada Pak Jokowi, Pak Jokowi, Anda nggak usah ragu sama saya. Saya masih bersamamu. Tetapi di pihak lain, di sisi lain, instrumen partai, orang-orang yang menjadi loyalis Pak Prabowo, mereka bekerja sesuatu hal yang berbeda dengan pernyataan Pak Prabowo. Nah, IKN tadi. Kemudian ada pertanyaan, apakah Pak Prabowo itu, apakah Pak Jokowi itu percaya pernyataan Pak Prabowo? Oh, belum tentu Pak. Ini politik. Ini catur. Ini politik. Jadi di dalam politik itu kan siapa menguasai siapa, siapa yang akan menggunakan momentum, ini semua adalah seni di dalam permainan politik. Nah, dan Pak Prabowo canggih, Pak Jokowi juga mengamati itu. Jadi buat rakyat, buat kita sebagai warga negara, orang-orang biasa seperti kita ini ya, wabil khusus kepada saya sebagai orang politik itu menikmati dalam perspektif permainan politik. Oke Pak, di IKN Pak Prabowo menang, paling tidak anggaran dikunci. Di pagar laut Pak Prabowo menang, paling tidak pagarnya dicabut gitu ya. Satu lagi, kalau Danantara Pak, siapa yang menang? Saya tidak mengatakan Prabowo menang atau tidak. Saya hanya mengatakan bahwa ada aspirasi kuat dari warga negara yang menggugat IKN. Dan Pak Prabowo memilih jalan untuk menjawab itu. Kemudian ada juga pelanggaran hukum di wilayah Tangerang itu Pak Prabowo hadir ingin memberikan kesan kepada publik bahwa Pak Prabowo bisa mengambil tindakan itu di wilayah desa Konaha. Jadi ini bukan soal menang dan kalah, tapi Pak Prabowo ingin memberikan pesan kepada publik bahwa dia bersama rakyat. Nah, pada saat itu muncullah harapan baru rakyat dengan kepemimpinan Pak Prabowo itu. Nah, ini yang menjadi catatan kita bersama. Saya kira Pak Prabowo juga harus menjaga momentum itu. Kepercayaan publik yang begitu tinggi kepada Pak Prabowo ini harus dijaga. Jangan sampai Pak, hari ini terkait dengan kabur saja dulu itu. Kabur saja dulu itu kan sebenarnya warga negara atau warganet melampiaskan ketidakpercayaan mereka lagi kepada negara, kepada pemerintah. Nah, hari ini rakyat itu, sebagian rakyat masih menaruh secercah harapan dan secercah kepercayaan kepada Pak Prabowo. Jadi kalau institusi negara ini sudah tidak bisa memberikan rasa nyaman, rasa percaya diri kepada warga negara, hari ini Pak, yang masih dipercaya oleh sebagian warga itu adalah pidato-pidato Pak Prabowo. Nah, sampai pada satu titik, ketika pidato Pak Prabowo ini tidak bisa dia buktikan, maka saya kira Pak Prabowo juga berada pada titik jurang menuju ketidakpercayaan publik. Dan publik tentu akan mengontrol itu terus Pak ya? Publik akan menghukum, bukan mengontrol. Akan menghukum. Tadi kalau Danantara nih Pak, kedudukannya sampai di mana nih Pak? Dalam percaturan politik Danan Pak ya? Danantara itu kalau saya membaca, mendengar semangat untuk menghadirkan sebuah institusi yang begitu besar, saya kira ini bukan terjadi hanya di Indonesia. Di beberapa negara juga sudah. Tetapi yang menjadi keraguan kita, sebagus apapun institusi yang dibentuk oleh pemerintah, dalam hal ini Pak Prabowo,
jika ada bibit-bibit ketidakpercayaan publik terhadap tata kelola negara, maka korupsi yang terjadi di semua lembaga-lembaga negara ini kan menjadi catatan masyarakat. Jangan-jangan Danantara ini juga akan menjadi tempat bancaan dari para elit-elit. Dan itu sudah terjadi sekarang ya. Dan itu belum terjadi, tetapi ada kekhawatiran bahwa nanti lembaga yang bagus ini akan dikelola oleh orang-orang yang tidak mempunyai integritas, maka keraguan publik terhadap Danantara itu bukan pada Danantaranya, tetapi integritas orang-orang yang akan mengelola lembaga itu jangan-jangan sama seperti pengelola BUMN. Karena di situ ada Erick Thohir. Nah, Erick Thohir ini kan juga terlibat di Gotoh. Adiknya. Belum lagi dengan ada beberapa transaksi besar yang kemudian menjadi persoalan. Jadi saya kira nama-nama yang berada di balik itu semua itu yang kemudian oleh warga negara dicatat jangan-jangan lembaga ini juga akan dikorupsi oleh orang-orang ini, dan sekali korupsi ini akan rata semuanya Republik ini. Karena BUMN sudah disatukan di Danantara. Tapi lagi-lagi Pak, bahwa Danantara ini kalau dia dikelola secara profesional, tidak ada cawe-cawe dari elit-elit politik yang mempunyai agenda politik 2029, maka tentu ini juga kita punya harapan bahwa Indonesia akan tumbuh lebih baik. Tapi kalau misalnya dari awal dia adalah sebuah institusi yang sudah sudah dicurigai, maka ini juga tentu akan mempengaruhi emosi publik atau emosi pasar. Jadi saya kira sebagus apapun lembaga ini, kepemimpinan Pak Prabowo diuji. Kepemimpinan Pak Prabowo. Apalagi ini kan big holding, super big holding. Jadi saya ada beberapa buku yang menarik yang pernah saya baca itu, bahwa negara gagal dan berhasil itu lebih banyak sangat dipengaruhi oleh kepemimpinan politik. Jadi ke depan ini, jika kepemimpinan politik Pak Prabowo menunjukkan kelasnya yang bisa dipercaya publik, maka harapan publik hari ini 5 tahun ke depan itu ada di tangan Pak Prabowo.